warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Bona Simanjuntak, Ketua Bapilu Partai Kebangkitan Nusantara. Salam kenal untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Rahayu. Saya Bobi Triadi, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara. Radikalisme itu, pandangan saya, adalah perbuatan jahat. Perbuatan jahat yang merugikan banyak orang, tidak hanya satu orang, tapi banyak orang, karena radikalisme ini adalah perbuatan yang dapat menular. Oke, kita bicara radikalisme. Ya, kalau dari definisi pasti jelas ya, radikalisme itu sesuatu yang di luar dari kebiasaan dan dari common yang sudah ada. Nah, menyangkut radikalisme di Indonesia sebetulnya dari kalangan anak-anak muda, khususnya generasi Z gitu ya. Kita bicara generasi Z yang lahir di 2000 ke atas. Itu memang tidak hanya semata-mata oleh disalahkan generasinya atau teknologinya ada, tetapi juga memang ada perubahan algoritma yang ada di dalam sosial media kita. Perubahan ini sebetulnya bagus untuk pola-pola marketing, tapi ketika masuk ke dalam pola-pola seperti politik dan ideologi, ini tidak sesuai. Contoh, saya ambil contoh ya. Di sosial media kita itu biasa menampilkan sesuatu yang algoritmanya adalah sesuatu yang terus-terusan disukai oleh orang yang pernah melakukan like atau melakukan share. Nah, ini bayangkan kalau ada satu postingan dilakukan oleh seseorang, tanda kutip ya, yang punya niat kurang baik dalam konteks ini membuat radikalisme lebih luas. Dia cukup memposting sekali saja, kemudian ada orang yang like, maka berikutnya adalah teman-teman atau generasi muda ini akan terus dapat konten-konten itu terus. Nah, ini jadi masalah sebetulnya. Karena kenapa? Ini akan jadi memperkuat ideologi yang ada di dalam otak generasi-generasi muda ini untuk semakin kuat untuk melaksanakan pola-pola radikalisme itu. Jadi lebih baik daripada kita menyebarkan hal-hal yang kita tidak terlalu paham, kita tidak terlalu mengerti, lebih baik kita berlaku kreatif aja, membuat konten-konten yang kreatif, yang mendidik, dan bukan konten-konten yang akhirnya akan membuat ketidakbaikan. Paling penting adalah tugas pemerintah. Tugas pemerintah untuk menyaring konten-konten ini. Nah, radikalisme itu bukan hanya perbuatan jahat, bukan perbuatan kriminal, tapi juga ada di situ unsur-unsur yang dapat menurunkan sikap masyarakat, sikap kita sendiri. Misalnya anggap aja ya, ini konten joget-joget ini. Konten joget-joget ini udah begitu macam mewabah, kalau saya bilang, macam di salah satu aplikasi lah ya. Di situ isinya hanya joget-joget ya. Ini menurut saya bukan konten yang kreatif. Ada lagi yang hanya menunjukkan keseksian gitu kan. Ini juga bukan, karena ini juga bisa mengarah kepada kriminalitas gitu. Untuk menangkal radikalisme pasti yang paling pertama memang adalah dari sisi keluarga. Tentu keluarga juga harus memiliki peran yang paling besar. Tetapi di sisi lain yang paling juga menentukan adalah pergaulannya. Pergaulannya jangan sampai anak-anak kita salah bergaul. Tetapi kan karena ini ada di sosial media susah kita membatasinya. Nah, yang perlu dilakukan adalah menurut saya saat ini adalah pendidikan, pola-pola pendidikan kebangsaan, nasionalisme, dan juga
toleransi yang diadaptasikan dalam bentuk yang lebih menarik, tidak sekedar doktrin-doktrin. Guru dan orang tua, karena guru itu kan hanya mengawasi anak-anak itu hanya beberapa jam saja, selebihnya adalah orang tua. Ini peran penting orang tua dan guru bagaimana memfilter tingkah laku anak-anak agar tidak mencontoh apa yang dia lihat, mencontoh yang tidak baik apa yang dia lihat di media-media sosial atau media-media lainnya. Lebih mengawasi anaknya karena gadget ini tidak menutup informasi yang begitu luas. Artinya orang tua harus ekstra mengawasi anak-anaknya. Kepada pemerintah, coba fungsikan segala elemennya untuk menyaring perilaku-perilaku di media sosial yang kita anggap dapat memunculkan kriminalitas. Jadi tipsnya sebenarnya sederhana sebenarnya. Yang pertama, ketika melihat satu kita tidak menutup kritik terhadap pemerintah gitu, tidak menutup terhadap apa yang terjadi. Tapi ketika melihat suatu postingan atau sesuatu yang bersifat agak mulai mengarah ke radikal, sebaiknya jangan di like atau di share. Hentikan di situ juga, lalu hapus dan biarkan mereka berbicara. Tidak perlu digubris kembali atau diposting kembali. Itu sih paling gampang. Mulai dari situ aja yang paling gampang.